Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6. Ada saya Indri Budrani dan saya Neha Nurakila. Pada video ini kita akan melakukan praktikum kimia dengan tujuan membuat hand sanitizer sebagai salah satu contoh sistem koloid dan mengamati efek tindal sebagai salah satu sifat sistem koloid. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama ada alkohol 70%, yang kedua ada parfum, lalu ada 2 botol hand sanitizer, grass breaker, pengaduk, pipet. Di sini ada sendok, aloe vera, dan lampu. Nah, penasaran dengan langkah-langkahnya? Yuk, simak videonya sampai selesai. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu masukkan alkohol 70% sebanyak 200 ml ke dalam gelas beker. Lalu tambahkan 50 ml aloe vera yang sudah di blender. Kemudian tambahkan baby koloknya atau parfum secukupnya dan aduk-aduk hingga larut sempurna. Setelah itu, taruh hand sanitizer di tempat gelap dan sinari dengan cahaya senter. Dapat lihat teman-teman, hand sanitizer yang kami buat terlihat menyebarkan cahaya. Hal ini membuktikan adanya efek tindal karena hand sanitizer merupakan salah satu contoh sistem koloid. Langkah terakhir, kemas hand sanitizer yang sudah jadi ke dalam botol. Nah, kalian tahu nggak sih, koloid itu banyak loh jenisnya. Dilansir dari merdeka.com, jenis-jenis koloid yang pertama ada sol. Sistem koloid terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fasaga pendispersinya berupa cairan. Contoh dari sol yaitu ada emas, tinta, dan cat. Lalu yang kedua ada aerosol padat, contohnya seperti asap dan debu. Lalu yang terakhir ada emulsi, contohnya seperti susu, santan, dan minyak ikan. Hand sanitizer yang kami buat ini tergolong sebagai emulsi dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair. Hand sanitizer ini bisa digunakan untuk mengamati salah satu sifat koloid berupa efek tindal, yaitu efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Koloid punya beberapa macam sifat. Yang pertama, seperti efek tindal. Efek tindal adalah gejala penghamburan bekas cahaya oleh partikel-partikel koloid. Nah, hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Contohnya seperti pada saat cahaya dari mobil yang terlihat di kabut. Lalu yang kedua, ada gerak Brown. Gerak Brown itu adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra, di mana pergerakan acak tersebut disebabkan karena adanya tumbukan. Contohnya seperti pada difusi kalsium melalui tulang. Yang terakhir yaitu ada sifat absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Contohnya ketika pemutihan tebu gula. Hand sanitizer termasuk dalam salah satu jenis koloid. Koloid memiliki beberapa jenis sifat yang membedakannya dari campuran lain. Sifat koloid yang dapat menghamburkan cahaya disebut dengan efek tindal. Dilansir dari Chemistry LibreText, keberadaan partikel dalam koloid membuat cahaya tidak dapat merambat lurus dan bertabrakan dengan partikel mikro. Tabrakan antara cahaya dan partikel tersebut menyebabkan cahaya terhambur ke segala arah. Akibatnya, cahaya akan terhambur dan terlihat di dalam koloid.
Peristiwa terhamburnya cahaya dalam koloid tersebutlah yang dimaksud dengan efek Tyndall. Efek Tyndall membedakan antara koloid dan larutan sejati. Misalnya, segelas air disinari oleh senter. Cahaya senter akan menembus air dan gelas tanpa terlihat cahaya pada air. Hal tersebut karena air adalah larutan dan bukan koloid. Namun, beda halnya dengan praktikum yang kami lakukan, hand sanitizer yang disinari oleh senter. Maka cahaya senter tidak akan menembus hand sanitizer, melainkan terhambur seketika memasuki gelas. Cahaya senter akan terlihat menyebar di dalam gelas dan tidak menembus gelas secara lurus seperti saat segelas air yang disinari cahaya senter. Hal tersebut terjadi karena hand sanitizer adalah koloid. Partikel-partikel mikro yang tergandung dalam hand sanitizer menghalangi dan bertubrukan dengan cahaya, sehingga cahaya tidak diteruskan melainkan dihamburkan ke segala arah. Lalu bagaimana sih jika sinar senter melewati larutan garam dan batu? Ketika larutan garam dan batu dicampur menjadi satu, yang dalam praktek ini kami menggunakan pasir dengan ukuran besar sebagai pengganti batu, maka akan terjadi pencampuran homogen dan heterogen. Larutan garam termasuk jenis koloid, sedangkan campuran pasir dengan air termasuk jenis suspensi. Keduanya sama-sama terdiri dari dua fase. Koloid umumnya lebih stabil dibandingkan dengan suspensi. Koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaling ultra, sedangkan suspensi dapat disaring. Koloid juga tidak memisah atau tahan lama dan sangat sungkar sekali untuk mengendap, sedangkan suspensi dapat memisah dan mengendap ketika didiamkan. Jadi ini hasil akhir dari praktikum kami. Ini hasilnya. Oke, kalau gitu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.